Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi kiram. Wa ummati jami'an alladzina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'i al-arad. Rabbana zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan shalihan wa rizqan thayyiban. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Abnai at-talabah wa banati at-talibat al-aishatu fillah. Sungguh hari ini kita kembali mengisi pengajian kita yang biasanya diantarkan oleh Gurunda Al-Hajjah Bulgaria MPD. Mungkin beliau masih ada di luar daerah dalam rangka tugas, sehingga sungguh hari ini beliau belum berkesempatan untuk kembali melanjutkan pengajiannya seperti biasanya. Kita manfaatkan waktu untuk mengejar fadilah bainal fajri wal isyraq. Ya. Bapak semua, kalau pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fadilah hari Jumat dan malam Jumat. Fadilah hari Jumat dan malam Jumat. Oleh karena malam Jumat atau hari Jumat ini, ya, inilah hari mulianya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bahkan hari Jumat itu hari rayanya kita. Ya. Yaumul Azim, hari yang kita agungkan melebihi hari-hari yang lain. Jadi kaum muslimin itu ada 3 hari rayanya, ya. Ada 3 hari rayanya kita. Yang pertama adalah hari Jumat, yang kedua hari raya Idul Fitri, dan yang ketiga hari raya Idul Adha. Hanya 3 ini. Yang lainnya bukan hari raya. Yang lainnya itu adalah peringatan-peringatan. Seperti hari Maulid, itu peringatan Maulid. Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj 27 Rajab. Kalau tadi Maulidnya 12 Sya'ban, 12 Rabiul Awal. 17 Ramadan peringatan Nuzulul Quran. Peringatan itu adalah tradisi sebahagian dari kaum muslimin, sebagian dari umat Rasulullah. Sebagian yang lain ya, tetap tidak memperingatinya. Ya, dalam bentuk acara seremonial. Ya. Kalau mengenang-kenang, ya jelas setiap 17 Ramadan ya, kita mengenang peristiwa nuzulul Quran.
Setiap 12 Rabiul Awal kita mengenang kelahirannya Rasulullah. Setiap 27 Rajab kita mengenang peristiwa yang sangat spektakuler yang pernah terjadi pada diri beliau, yaitu Isra Mi'raj. Nah, setiap 1 Muharram ya, kita mengenang peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu peringatan-peringatan, bukan hari-hari besar dan bukan hari rayanya kita umat Islam. Hari rayanya kita ini yang 3, hari Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi harinya hari Jumat. Kalau orang Yahudi, mereka mengagungkan hari Sabtu. Kalau orang Nasrani mengagungkan hari Ahad, yang kemudian mereka ganti istilah Ahad itu dengan Minggu. Jadi Minggu itu bahasanya orang Nasrani itu, bahasanya kita orang Islam hari Ahad. Nah, maka jangan engkau ikut-ikut bilang juga hari Minggu ya. Hari Minggu ya, hari yang mereka populerkan, dan itu ada muatan teologinya. Artinya ada keyakinan tertentu ya, ada keyakinan tertentu yang terkait dengan ritualnya ya, ketika mengatakan hari Minggu. Hari Minggu itu hari kebaktiannya ya, itu benar menurut mereka, dan itulah yang paling benar menurut mereka. Menurut kita yang paling benar adalah hari Ahad. Hari Ahad itu nama yang populer di kalangan kaum muslimin ya, terambil dari bahasa Arab Yaumul Ahadi, dan orang-orang tua kita dahulu memang menggunakan nama ini. Coba dalam bahasa Bugis ya, dan dalam banyak bahasa daerah ya, menyebut hari antara Sabtu dengan Senin itu ya, adalah Ahad, bukan hari yang lain ya. Jadi Ahad miliknya orang Nasrani ya, Sabtu miliknya orang Yahudi, Jumat miliknya kita kaum muslimin, dalam arti memuliakannya sebagai hari agung ya. Sekarang kita lihat beberapa hadis lagi yang terkait dengan fadilah Yaumul Jumu'ah. Di antaranya lagi, wa an Aus bin Aus anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ati, sesungguhnya sebaik-baik hari di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat. Ini Rasul yang tegaskan, yaumul jum'ah, yauma al-jum'ati. Apa sebab hari Jumat itu terpilih sebagai hari yang paling mulia? Di antaranya fihi khuliqa Adam alaihissalam. Ya, pada hari Jumat itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nah, jadi Nabi Adam alaihissalam diciptakan, nenek moyang dari semua manusia, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada teori sesat. Ada teori sesat mengatakan ya, manusia ini katanya berasal dari kera. Tahu kera? Monyet. Nah, manusia ini katanya berasal dari kera. Nah, lalu melakukan proses evolusi, ya, proses evolusi, ya, proses perubahan yang waktunya sangat panjang, dari kera ya, mengenal peradaban hingga ya, berangsur-angsur perlahan-lahan meninggalkan tradisinya yang
asli. Ya, ketika berada di hutan, turun ya, turun di kota, ya, mengenal peradaban, ya, sehingga menjadilah manusia seperti kita ini. Ini teori sesat, ya. Kita kaum muslimin tidak meyakini seperti itu. Ya, tetap kita yakin bahwa manusia, ya, semua jenis, semua etnis, semua bangsa, dari masa ke masa, ya, hingga akhir masa nanti, maka nenek moyangnya itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Ya. Banyak bukti sejarah yang bisa kita tunjukkan, dan banyak bukti-bukti empirik, ya, hasil penelitian riset ilmiah yang bisa kita tunjukkan, ya, kebenaran dari informasi Al-Quran ini. Ya, banyak. Kalau bisa, ya, dipanel dengan pemegang teori Darwin, yang mengatakan manusia berasal dari kera. Ya, berarti penganut teori ini nenek moyangnya adalah kera, ya, menurut keyakinannya. Nah, jadi hari Jumat diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi qubid, wa fihi qubidah. Dan pada hari Jumat itu juga diwafatkan. Nah, jadi hari Jumat itu juga diwafatkan. Wa fihi an-nafkhah, dan wa fihi an-nafkhah wa fihi as-sa'qah. Pada hari Jumat itu juga nanti sangkakala itu ditiupkan. Nah, trompet raksasa akan ditiupkan oleh siapa? Malaikat Israfil akan meniupkan trompet raksasa, ya, di akhir zaman. Nah, itu hari kiamat terjadinya pada hari Jumat. Hari kiamat itu terjadinya pada hari Jumat. Pada tahun 99 yang lalu. Sudah berapa tahun itu ya? Pada tahun 1999. Nah, saya ingat-ingat sekali begitu. Kalau tidak salah itu waktu jatuhnya pada hari Senin. Nah, saya berangkat mengajar ke Tontrongnya dari sini. Masih naik mobil, tinggal di Mangkoso, mengajar di Tontrong. Masih naik mobil PT-PT. Diisukan tanggal 9 bulan 9 tahun 99 jam 9 terjadi hari kiamat. Nah, heboh dulu itu. Banyak sekali orang-orang yang terprovokasi. Ya, orang-orang, ya, di luar daerah banyak menjual rumahnya, menjual kebunnya, menjual sawahnya untuk kembali ke kampung, ya, bersama-sama dengan, ya, keluarganya semua menjemput datangnya hari kiamat. Ya, menjemput datangnya hari kiamat. Saya tidak tahu dari mana kabar burung ini begitu menyebar langsung, nah, diyakini oleh banyak orang. Nah, konon kabarnya, ya, ada pemuka agama atau mungkin pemuka masyarakat, tokoh adat yang
disakralkan ucapannya, ramalan-ramalannya itu terbukti sebelumnya sehingga tertanam keyakinan masyarakat kepadanya. Inilah yang menyebarkan informasi hoax. Ya, informasi itu dari seluruh penjuru, seluruh arah ketemu, semakin menguat itu keyakinan. Ya, dari mana-mana banyak orang pulang kampungnya, jual aset-asetnya di kampung orang lain, kembali ke kampung halamannya, kumpul dengan keluarganya, menanti datanya hari kiamat. Tanggal 9 bulan 9 tahun 99 pukul 9 lewat 9 menit. Ya, ternyata alhamdulillah adem-adem saja, tidak ada terjadi apa-apa. Ya. Kenapa? Kita orang beriman sangat yakin tidak akan terjadi hari kiamat kalau bukan hari Jumat. Ini Rasulullah sampaikan. Hari itu dulu hari Senin, mana bisa? Lagi ya, justru di dalam hadis itu ada keterangan yang kita dapatkan bahwa selagi penduduk bumi ini masih ada yang sadar untuk membaca ayat kursi, maka selagi itu pula hari kiamat masih ditunda sampai 40 tahun kemudian. Masya Allah. Jadi dijamin ini insya Allah tidak akan terjadi hari kiamat sampai 40 tahun kemudian. Karena tadi ini kita masih sadar membaca ayat kursi. Jadi jangan semudah itu keyakinannya goyang, ya, terombang-ambing oleh informasi-informasi hoax yang tidak tahu, ya, informasi dari wahyu, informasi dari Al-Quran, informasi dari Rasulullah. Berbicara tentang hari kiamat kapan datangnya itu terkait dengan keyakinan kepada alam gaib, ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya, hal-hal yang gaib, ya. Dikatakan gaib karena barangnya belum datang sekarang, informasinya sudah datang bahwa kelak terjadi hari kiamat, ada surga, ada neraka. Mana surga, mana neraka, mana hari kiamat, ya secara kasat mata belum tampak, secara fisik, secara empirik belum bisa kelihatan, ya, tapi informasinya sudah datang. Kalau engkau percaya maka engkau orang beriman, kalau engkau tidak percaya maka engkau orang kufur, orang ingkar, ya. Jadi hari kiamat ini datanya pada hari Jumat. Apatah lagi di dalam hadis itu disebutkan bahwa hari kiamat nanti tidak langsung datang seketika, banyak peristiwa yang mendahulunya. Banyak peristiwa yang mendahulunya. Termasuk informasi besar datanya hari kiamat nanti itu didahului oleh datanya makhluk raksasa. Nah, jadi ini penyakit pandemik ini alamat hari kiamat itu, ya. Memang sudah disebutkan itu. Di akhir-akhir zaman nanti itu ada penyakit, ya, menular, mendunia. Nah, inilah pandemik. Nah, berarti ini corona ini satu di antara alamat. Tapi ini alamatus sugra, tanda-tanda kecil datanya hari kiamat. Nah, yang alamatul kubra nanti itu, ya, yang sangat jelas, ya, yang sangat jelas ini. Ya, jadi ketika ini datang, ya, ketika ini datang maka, ya, betul-betul hari kiamat sudah diambang pintu. Adalah pada saat matahari terbit di ufuk barat, terbenam di ufuk timur. Ya. Sekarang orang yang tawaf di Ka'bah, orang yang tawaf di Ka'bah itu arahnya bagaimana?
Ada yang pernah tawaf di Ka'bah di sini? Ya, orang tawaf di Ka'bah itu berputar, ya, Bismillah Allahu Akbar, ya, isyarat ke Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar. Kita begini caranya. Ya. Bagaimana putaran begini? Apakah searah atau berlawanan arah dengan jarum jam? Searah atau berlawanan? Begini caranya. Orang searah atau berlawanan? Berlawanan. Jadi orang yang tawaf di Ka'bah itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Selagi matahari terbit di ufuk barat, selagi terbit di ufuk timur, terbenam di ufuk barat, itu artinya bumi ini mengelilingi matahari masih seperti orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya? Masih seperti orang yang tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Ya. Artinya itu masih sehat itu. Nah, bumi mengelilingi matahari itu seperti orang tawaf mengelilingi Ka'bah. Ya. Tapi ada saatnya nanti ketika bumi ini ya berbalik arah, ya, ya, itu dimulai dari kurangnya orang yang datang ke tanah suci, tidak ada lagi yang memperhatikan tawaf di sekeliling Ka'bah. Sampai sekarang ini, termasuk pada saat corona kemarin, sekencang-kencangnya corona kemarin ini tetap ada saja orang yang tawaf di sekitar Ka'bah itu, ada saja. Pernah saya hitung-hitung itu, ya 33 orang. Tinggal 33 orang yang biasanya ratusan ribu dan bahkan menghampiri jutaan kalau musim haji. Yang bersamaan, kalau tidak bersamaan itu ya sekitar 3 sampai 4 juta. Ya. Pada saat corona kemarin itu tinggal, ya, pernah saya hitung itu pernah 33 orang. Tapi intinya tetap ada. Akan terjadi suatu saat nanti orang pada malas untuk tawaf di Ka'bah. Nah, ternyata ini sungguh perputarannya ini bumi itu punya daya. Ketika orang tawaf itu, ya, orang tawaf di sekelilingnya Ka'bah itu sama dengan itu mesin, ya. Biasa lihat mesin apa itu? Itu yang di roda begini, baru menyala mesinnya. Biasa lihat begitu, ya. Baru menyala mesinnya. Seperti itu juga, ya. Orang tawaf di sekeliling Ka'bah itu, ya, itu punya pengaruh besar terhadap pancingan daya gravitasi bumi ini untuk berputar pada porosnya dan berevolusi untuk mengelilingi matahari. Jadi arahnya itu berlawanan arah dengan jarum jam, seperti arahnya orang yang tawaf. Kalau masih seperti itu arahnya bumi mengelilingi matahari, maka yakin hari kiamat masih lama, belum bisa dihitung dengan jam. Kalau masih berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi ketika nanti matahari, ya, terbitnya di ufuk barat, tenggelamnya di ufuk timur, itu artinya bumi ini sudah berbalik arah, ya, mengelilingi
mengelilingi matahari ini sudah searah dengan arahnya jarum jam. Ya, arahnya jarum jam. Nah, berarti jam tadinya begini. Kalau demikian, maka bulan nanti itu terputar. Ya, awal tahun dimulai Desember. Desember bulan 12, November bulan 2, Oktober bulan 3, ya, September ini bulan 4, nah, Agustus bulan, ya, turun begitu. Desember bulan 12, November bulan 11, Oktober bulan 10. Ya. Nah, Desember yang tadinya bulan 12 menjadi bulan 1. Nah, Desember bulan 1, November bulan 2, Oktober bulan 3, nah, September bulan 4, Agustus bulan 5, sampai Januari itu bulan 12 terputar. Ya, terputar ya, karena perputarannya sudah searah dengan arah jarum jam. Pada saat itu maka usia bumi ini sudah dapat dihitung waktunya dengan hitungan jam. Nah, betul-betul sudah dekat. Kalau sekarang ada bertanya, berapa jam lagi terjadinya hari kiamat? Tidak bisa dihitung dengan hitungan jam. Kenapa? Oleh karena perputarannya bumi mengelilingi matahari masih berlawanan dengan arah jarum jam. Pada saatnya nanti sudah searah dengan arah jarum jam, maka disitulah datangnya hari kiamat atau usianya bumi, alam semesta ini sudah dapat dihitung dengan hitungan jam. Ya, itu saking dekatnya di alam itu. Ini alamatul kubra. Ya, alamatul kubra. Kalau di pagi hari engkau masih melihat matahari terbit di ufuk timur, yakin hari ini tidak akan mungkin terjadi hari kiamat. Ya, tidak akan mungkin. Ya. Ini alamatul kubra ini, ya, banyak tanda-tanda sebelumnya yang mendahului. Ya. Di antaranya, ya, itu disebutkan juga dalam hadis bahwa di akhir zaman nanti akan datang manusia raksasa. Itulah Dajjal. Ya. Lalu disusul dengan datanya Isa al-Masih. Ya. Disusul dengan datanya Isa al-Masih, Nabi Isa alaihissalam. Ya, mungkin banyak orang bertanya, Nabi Isa alaihissalam akan datang. Ya, berarti ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukankah Nabi kita adalah Nabi yang terakhir? Kenapa masih disusul lagi oleh Nabi Isa alaihissalam? Ya. Itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ya, disebutkan dalam riwayat yang sahih kalau Isa alaihissalam akan datang di akhir zaman kelak. Ya, kedatangannya itu, ya, untuk melanjutkan dakwahnya, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ajaran tauhidnya yang diselewengkan oleh umatnya. Ya, kemudian beliau nanti akan melanjutkan, ya, dakwah atau menunjukkan kebenaran dakwah yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis itu dikatakan kedatangannya nanti Isa alaihissalam, tugasnya di antaranya mematahkan tiang-tiang salib itu. Ya. Kemudian membunuh babi-babi itu. Ya. Nah, kemudian nanti akan membunuh juga Dajjal.
ya, membunuh Dajjal. Ya, berarti itu nanti periodenya yang kedua. Ya. Periode pertamanya pada masa hidupnya sebelum beliau diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Ya. Kalau lagi bertanya sekarang di mana beliau itu sekarang? Ya. Itu ditempatkan pada suatu tempat yang di luar dari nalar manusia untuk menjangkaunya. Itu alam gaib itu. Alam gaib. Kita hanya meyakininya bahwa alam itu alam yang tidak terpengaruh oleh pergeseran waktu yang ada di dunia. Ya, tidak terpengaruh oleh pergeseran waktu yang ada di dunia. Ada 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 peristiwa yang terjadi sekitar 100 tahun setelah Isa Al-Masih diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Itu Ashabul Kahfi ya. Ashabul Kahfi itu umatnya Nabi Isa itu. Ya, yang tidur di dalam gua 309 tahun, perasaannya hanya satu malam. Ya, bahkan ada yang mengatakan ini setengah malam ini. Nah, hanya saja ini ya perasaannya itu dipersingkat. Nah, jadi 309 tahun menjadi 1 tahun. Nah, tapi wajahnya masih tetap terpengaruh. Nah, tapi pengaruhnya itu sangat lambat karena 309 tahun baru bisa sampai kakek-kakek. Dia tidur pada saat masih muda. Sekalinya bangun menjadi orang tua renta semua. Berjenggot, panjang jenggotnya. Ya, sampai-sampai berubah semua. Begitu bangun saling ketawa, kenapa kamu tua sekali? Kamu juga tua itu. Ya, sama-sama tua semua. Subhanallah. Ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam kita yakin tidak terpengaruh fisiknya, karena di alam sana, ya, di alam sana seperti di dalam Al-Quran tadi dibaca itu, fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya, di alam sana itu satu harinya berbanding 1000 tahun. 1000 tahun di dunia, di alam sana itu hanya satu hari. Jadi kalau misalnya 2023 tahun sekarang ini usianya Nabi Isa alaihissalam 2023 tahun, sekitar 71 tahun beliau menjalani hidupnya dulu baru diangkat oleh Yang Maha Kuasa. Ya katakanlah sekitar 2000 tahun sekarang di sana, di tempat itu. Kalau 2000 tahun berarti baru 2 hari. Ya, di bandingannya 2000 tahun kita di sini baru 2 hari di sana. Jadi kalau ditanya, wahai Nabi Isa, sejak kapan engkau ada di sini? Kan? Baru kemarin dulu. Padahal sudah 2000 tahun kita di sini. Jadi 1000 tahun lagi ke depan perasaannya baru 3 hari. Kira-kira 2 atau 3 hari ketika engkau bercermin pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari Kamis engkau bercermin lagi. Apakah wajahmu pada hari Senin itu masih sama ketika sudah hari Kamis? Masih sama kira-kira? Kalau hanya 3 hari. Insya Allah masih sama. Ya, jadi begitulah Nabi Isa alaihissalam. Itu pikiran yang disertai dengan keyakinan. Ya. Jadi kesimpulannya anak-anak semua dari hadis yang baru tadi kita baca ini, begitu mulianya hari Jumat, disebutkan peristiwa-peristiwa yang berkesan. Pertama, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan, dan ketika itu nanti Nabi Adam alaihissalam itu juga diwafatkan. Pada hari Jumat beliau ditiupkan roh, dan pada hari Jumat pula beliau dicabut rohnya, dan pada hari Jumat pula ya hari kiamat nanti ini akan datang. Rasul mengatakan, fa'aksiru alayya minas salah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Wahai umatku, perbanyaklah salawatmu kepadaku pada hari Jumat, maka sesungguhnya salawatmu itu akan diperhadapkan kepadaku. Qalu ya Rasulullah, wahai Rasul, wa kaifa tu'radu salatun alaik wa qad aramta? Bagaimana mungkin salawat kami ini akan diperhadapkan kepadamu tatkala engkau nanti sudah wafat? Rasulullah SAW bersabda,
Ya, qala inna Allah azza wa jal qad harrama 'alal ardi an ta'kul ajsadal anbiya alaihi salam. Sesungguhnya Allah sudah mengharamkan jasadnya para nabi ini untuk dimakan oleh tanah. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, secara teks hadis ini kita pahami bahwa jasadnya Rasulullah utuh. Ya, menurut teksnya ini hadis jasadnya Rasulullah dan para nabi-nabi sebelumnya itu utuh hingga akhir kiamat nanti. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa innamal malaikata muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Billahi taufiq wad da'watu wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.